Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model-model pengajaran. Dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling, mata kuliah Psikologi Pendidikan, Prodi PGSD dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Lubuk Linggau. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Anissa Miftahul Jana. Yang kedua yaitu Yulita Suwanti. Yang ketiga yaitu Dian Mustika Sari. Materi model-model pengajaran mencakup ada 4, yaitu pengertian pengajaran, model-model pengajaran, prinsip-prinsip pengajaran, dan yang terakhir pengelompokan strategi pengajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian pengajaran. Pengajaran adalah proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan perihal mengajar. Segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Pengajaran yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu model-model pengajaran. Model-model pengajaran adalah untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pengajaran. Oleh karena itu, dalam memilih model pengajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Macam-macam model pengajaran antara lain. Yang pertama, model kooperatif. Yang kedua, model kontekstual. Yang ketiga, model pengajaran berbasis masalah. Yang keempat, model TGT atau Teams Games Turnamen. Yang kelima, model pengajaran berbasis komputer. Yang keenam, model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu model pengajaran tematik. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip pengajaran. Prinsip-prinsip pengajaran yang sangat berkaitan dengan segala komponen pengajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pengajaran, ke arah mana sebenarnya pengajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana supaya peserta didik dapat terlibat aktif dalam pengajaran. Adapun prinsip-prinsip pengajaran itu meliputi yang pertama yaitu prinsip aktivitas, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip individualitas, yang keempat prinsip lingkungan, yang kelima prinsip konsentrasi, yang keenam prinsip kebebasan, dan yang terakhir prinsip kerjasama dan persaingan. Materi yang keempat yaitu pengelompokan strategi pengajaran. Dalam hal ini ada 2 pengelompokan, yaitu yang pertama pengelompokan Gengni dan Biges. Kedua pakar ini mengelompokkan strategi pengajaran menurut dasarnya menjadi 5 macam, antara lain A. Pengaturan guru dan peserta didik, B. Struktur event pengajaran, C. Peranan guru terhadap peserta didik dalam mengelola pesan, D. Proses pengelolaan pesan, dan yang terakhir
E. Tujuan belajar atau pengajaran. Pengelompokan yang kedua yaitu pengelompokan Bruce, Joyce, dan Marsha Weil. Pengelompokan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan pengelompokan Genge dan Bridges sebagaimana yang diuraikan di depan. Brian, Joyce, dan Marsha Weil mengemukakan 4 klasifikasi model-model pengajaran atau mengajar, antara lain: A. Klasifikasi model-model interaksi sosial. B. Klasifikasi model-model pengolahan informasi. C. Klasifikasi model-model personal humanistik. Dan D. Klasifikasi model-model modifikasi tingkah laku. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.